pada saat bulan Juni kami mengecek keberadaan bis, itu baru sekitar 104 bis. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini sudah mencapai sekitar 300 bis. Sebanyak 300 bus berlaber Transjakarta yang mangkrak di Bogor dan Ciputat menjadi sorotan masyarakat, khususnya bagi warga sekitar. Perangkat desa di Bogor menelusuri dan akhirnya menemukan jawaban bahwa pemilik bus-bus di kawasan Dramaga Bogor adalah perusahaan yang sudah dinyatakan pilot. Sementara itu, Kepala Humas Transjakarta Wibowo, ratusan bus yang terbengkalai di perum pengangkutan penumpang Jakarta Ciputat dan kawasan Dramaga Kabupaten Bogor bukan tanggung jawabnya. Namun, Transjakarta enggan berkomentar jauh terkait masalah tersebut. Berikut ini fakta lengkapnya. Pertama, milik perusahaan yang pilot. Keberadaan ratusan bus Transjakarta di kawasan Dramaga Bogor sempat membuat warga sekitar dan perangkat desa setempat bertanya-tanya. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, bus-bus tersebut merupakan aset dari PT Adi Teknik Ekopindo yang berdasarkan keputusan pengadilan niaga dinyatakan sebagai PT yang pilot. Hal itu terungkap setelah warga mengirim surat kepada pemilik bus dan mempertanyakan status bus tersebut. Kedua, tidak ada izin resmi ke kecamatan. PT Adi Teknik Ekopindo tidak perlu melakukan proses perizinan lantaran pemilik lahan merupakan bagian relasi dari kurator tersebut. Bus-bus itu disimpan di kawasan tersebut sebagai aset, namun kondisinya tidak terawat dan berkarat. Ketiga, karatan, namun ada sebagian mesin masih bagus. Ratusan bus didatangkan secara bertahap sejak tahun 2018. Rata-rata kondisi mesin masih bagus, namun kondisi bodi bus sudah berkarat dan rusak. Keempat, berawal dari laporan warga. Keberadaan 300 bus Transjakarta di Bogor membuat warga sekitar resah. Warga pun segera melapor ke pihak kecamatan untuk penyelidikan. Laporan terkait keberadaan bus-bus tersebut segera ditindaklanjuti. Saat mendatangi kawasan tersebut, pihak kecamatan hanya bertemu dengan penjaga lahan. Ini ada 100. Ada 100 bis. Sekarang ada 300 bis. Sekarang lebih dari 100. Iya, 300. Kondisi bis sendiri? Ada yang diderek, ada yang di bawah jalan. Itu dari mana Pak? Enggak, ada yang dari Jakarta. Dari Cibinong. Perawatan aja. Iya, disimpan aja. Kelima, tanggapan Humas Transjakarta. Keberadaan bus berlabel Transjakarta ternyata menjadi sorotan pihak Transjakarta. Ratusan bus yang terbengkalai di Bogor dan Ciputat bukan milik mereka. Hingga saat ini, bus yang sedianya menghiasi jalan ibu kota Jakarta hanya menjadi penghias lahan kosong dan menunggu dimakan waktu. Sementara itu, DPRD DKI Jakarta belum mau langsung mengizinkan Pemprov DKI Jakarta melakukan lelang 417 bus Transjakarta yang terbengkalai. Pengajuan lelang dengan perkiraan nilai 21,3 miliar ini diajukan pada rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S. Andika menyebut pihaknya tidak mau asal memberikan stempel persetujuan penghapusan aset tersebut, sebab ia mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci dari Pemprov DKI Jakarta soal alasan ratusan bus tersebut bisa terbengkalai. Pihaknya membutuhkan data yang valid, data yang lengkap, karena juga kebetulan mengetahui persis proses pengadaan barang ini saat di periode 2009 sampai 2014. Karena itu, Komisi C memutuskan menunda rapat tersebut sampai waktu yang belum ditentukan. Andika berharap pada pertemuan selanjutnya, pihak Pemprov bisa memberikan jawaban kunci. Selain itu, para anggota Dewan Komisi C juga berencana meninjau lokasi penyimpanan bus tua secara langsung. Andika menyebut ia dan rekannya ingin memastikan agar nantinya jika penghapusan aset dilakukan, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, ia mengaku khawatir rencana penghapusan aset ratusan bus terbengkalai lewat lelang itu menjadi masalah. Pasalnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, terbukti melakukan korupsi pengadaan armada bus Transjakarta senilai 1 triliun. Sementara itu, sebanyak 36 unit bus bekas Transjakarta mangkrak di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur sejak 2017. Bus tersebut merupakan hasil pengadaan 2011 dan beroperasi sejak 2013 yang beroperasi di Koridor 2 Harmoni Pulau Gadung dan Koridor 3 Kalideres Harmoni. Dari 36 unit bus tersebut hanya tersisa 21 unit karena ulah komplotan pencuri. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta menyayangkan terjadinya pencurian spare part bus bekas Transjakarta. Hal ini diduga akibat kelalaian Disub DKI Jakarta yang tidak melakukan pengamanan maksimal serta lamban dalam memproses penghapusan aset sehingga bus mangkrak terlalu lama.
Ia khawatir tidak utuhnya kondisi bus bakal menurunkan harga bus-bus tersebut. Jangan sampai nanti aset yang sudah susut harga menjadi 100 juta, susut lagi menjadi 10 juta. Tolong segera kasih ke Badan Pengelolaan Aset Daerah buat dilelang, supaya jangan sampai menyusut terus. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset berupa 417 unit bus bekas Transjakarta, yang juga termasuk 36 unit yang terparkir di Terminal Pulau Gadung. Bus-bus tersebut bernilai 21,3 miliar dan akan dilelang oleh Dirjen Kekayaan Negara. Bus tersebut sudah diajukan untuk dihapus asetnya sejak 2018. Namun, karena proses yang panjang, Pemprov DKI Jakarta melalui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset pada April 2022 dan diterima pada Juli 2022. Mungkin langkah dari Dinas Perhubungan nanti kita akan cek persyaratan teknis dan layak jalannya. Apakah memang kendaraan itu masih dapat digunakan atau tidak, atau memang dibisituakan.